Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, baik jamaah yang hadir di tempat ini, di masjid ini, maupun jamaah yang hadir secara online yang rutin menyaksikan kajian subuh masjid kita, Masjid Agung Qubatimah, dimanapun Anda berada. Pertama saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur yang dengan segala nikmat dan karunia dari Allah, alhamdulillah, wabil khusus pada pagi ini diringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah, riwayat Imam Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Rasulullah pernah bersabda, Man shallal fajra fi jamaah, barang siapa sholat subuhnya berjamaah, thumma shalla rak'ataini thumma qa'ada yadhkurullaha tatlu asyams, lalu setelah sholat subuh dia tidak langsung pulang, tapi dia duduk berzikir mengingat Allah, atau dengan segala aktivitas apapun yang bisa mengingatkan dia kepada Allah. Tsumma shalla rak'ataini, lalu setelah dia duduk sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, maka pahalanya kata Nabi kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala orang berhaji dan umrah. Tamah, sempurna pahalanya kata Nabi. Disebutkan 3 kali. Ini menegaskan bahwasanya pahala orang yang subuh berjamaah, lalu dia duduk sampai matahari terbit, tidak langsung pulang, dan dia sholat sunnah syuruk, persis seperti orang haji dan umrah. Sempurna pahalanya. Tidak dibeda. Hanya saja bedanya sensasinya. Makanya alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Pagi ini lagi-lagi kita diringankan langkah kaki kita. Mudah-mudahan ini yang kita lakukan pagi ini bisa memberatkan mizan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau Nabi yang sangat mencintai kita, dan kita juga insyaAllah sangat mencintai beliau, karena tidak akan pernah kita dianggap beriman sampai kita mencintai Rasulullah. Bukti cinta kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah, dan kita insyaAllah juga akan melazimkan lisan kita bersalawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa mengambil berkah ilmu yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan flyer yang sudah disampaikan, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang kupas tuntas tentang neraka, yaitu betapa dahsyatnya dan mengerikannya siksaan dan azab neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar tentang surga, dan itu penting untuk menambah motivasi kita beramal soleh, untuk menanamkan kerinduan terhadap surga itu sendiri, dan agar kita termotivasi beramal soleh. Itu pentingnya belajar tentang surga. Tapi kajian tentang surga harus seimbang. Mesti ada juga kajian tentang neraka. Agar apa? Menanamkan rasa takut. Agar kita menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat. Orang banyak bermaksiat, banyak melakukan kemungkaran,
banyak melakukan hal-hal negatif, terkadang penyebabnya bisa jadi karena dia belum tahu betapa ngerinya siksa neraka. Nah, harapannya dengan kita mengkaji kajian tentang neraka ini, ya, ada rasa takut di hati kita. Beribadah itu di surah Al-Fatihah itu menurut ulama tafsir ada 3 rukun ibadah. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa 3-nya? Pertama, rukun ibadah yang pertama mesti ada perasaan al-khawfu, rasa takut. Ya, beribadah itu harus ada rasa takut. Motivasi yang pertama dan rukun yang pertama dalam beribadah. Yang kedua, ar-raja. Setelah al-khawfu adalah ar-raja. Ar-raja itu ada rasa berharap kepada Allah, pengharapan. Al-khawfu rasa takut, ar-raja pengharapan. Ada yang diharapkan dari ibadah tadi. Al-khawfu ada yang ditakutkan. Yang ketiga, rukun ibadah yang paling tinggi itu adalah al-mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Nah, level beribadah yang paling tinggi itu adalah beribadah karena cinta. Ini di atas beribadah karena takut, di atas beribadah karena ada yang diharap. Level beribadah yang paling tinggi itu adalah beribadah karena cinta. Melakukan segala sesuatu motivasinya bukan karena ada yang ditakutkan, bukan lagi karena ada yang diharapkan, tapi karena cinta. Level ketiga ini yang mungkin kita belum sampai, Pak. Bisa jadi selama ini ibadah kita baru pada level al-khawfu, pada takut. Kita takut kita tidak sembahyang, hidup kita tidak berkah. Kita takut kita tidak sembahyang, kita tidak beribadah. Kita takut nanti masuk neraka. Mungkin naik dikit level kita, ar-raja, ada pengharapan. Kita mengharapkan ridho Allah dengan kita banyak beramal soleh. Mungkin juga kita berharap surganya Allah. Tapi level tertinggi beribadah itu Bapak Ibu adalah al-mahabbah. Apa tadi? Cinta. Nah, ibadah kita karena apa pertanyaannya? Apakah karena takut, karena ada yang diharapkan, atau karena cinta? Nah, level karena cinta inilah yang luar biasa. Orang kalau sudah cinta Bapak Ibu, sebesar apapun atau seberat apapun perintah Allah akan dia kerjakan. Kalau sudah cinta. Tapi orang kalau belum cinta, seringan apapun perintah Allah tidak akan dia kerjakan. Nah, kita mesti menanamkan rasa cinta ini. Ilmu mendapatkan cinta itu adalah, ya, kita mesti kenal dulu siapa Tuhan kita, ma'rifatullah. Jamaah ini melihatkan Allah. Balik lagi ke materi kita. InsyaAllah materi tentang neraka ini akan kita bahas dalam 5 materi besar atau 5 tema besar. Pertama, kita akan kupas dulu pengertian neraka. Ngomong tentang neraka, nak tahu dulu neraka itu apa. Yang kedua, ini sesuai dengan temanya, gambaran-gambaran dahsyatnya siksa neraka. Yang ketiga, amalan apa yang akan menyeret kita masuk ke dalam neraka. Yang keempat, dosa-dosa apa yang menyebabkan pelakunya kekal. Nah, bahasa saya kalau kekal itu tidak baca keluar lagi. Kalau ulah masuk, sekali masuk nggak bisa keluar lagi. Padahal di hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib wa Tarhib, Rasulullah memberikan kabar gembira, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, sebenarnya bisa masuk surga, dijamin masuk surga. Walaupun masuk neraka, insya Allah akan keluar lagi. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya siapapun yang dosanya, jika dosanya tidak menyebabkan pelakunya kekal, insya Allah bisa keluar. Tinggal berapa lama dia dalam neraka, tergantung banyak dikitnya dosanya. Tapi ujung-ujungnya insya Allah akan dikeluarkan dia dari neraka. Dengan syarat dosanya bukan menyebabkan kekal tadi. Nah, nanti ada 6 dosa yang kalau kita lakukan, biasanya dalam Al-Quran ada kalimat khalidina fiha. Setelah ada ancaman nerakanya, ada ancaman kalimat kekal dalam neraka, khalidina fiha atau khalidan fiha. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menyebutkan, dosa yang kita lakukan itu di dalam Al-Quran itu yang Allah sebutkan ada 2 jenis. Ada dosa yang kita lakukan, insya Allah kita tetap keluar lagi, kata beliau.
Ada dosa yang kedua, kalau dikerjakan selamanya kita dalam neraka. Nah, nanti ada 6. Nah, ikutin terus kajian kita di setiap subuh, khususnya kajian Senin pagi ini, karena insya Allah kita kupas nanti suatu saat, karena nggak mungkin hari ini selesai semuanya. Yang terakhir, ini yang menarik, orang-orang yang jasadnya, tubuhnya Allah haramkan dari siksa api neraka. Nanti ada 6 hadis yang akan kita kupas, yaitu tentang orang-orang yang dijamin jasad dan tubuhnya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. 6 orang atau 6 hadis ya. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu neraka? Neraka secara bahasa, kalau bahasa Arabnya disebut narun, api. Ya, neraka itu disebut nar, api. Kalau nur, cahaya. Nar, nur. Nur, cahaya. Nar, api. Saya teringat dulu waktu kami sebelum ke Mesir, di pondok kami kan kami pamit dengan mudir kami, Ustaz Tolaat Wafa, ya Kiai Haji Tolaat Wafa di Palembang, di Indralaya. Beliau mengatakan, hati-hati, di Mesir banyak nur, banyak cahaya, banyak ilmu, banyak orang baik, banyak orang soleh. Tapi di Mesir, kata beliau, nar tidak kalah banyak lagi. Dan benar Pak, ternyata. Ucapan beliau lagi, kata beliau, di Mesir pengikut Nabi Musa banyak, tapi pengikut Fir'aun lebih banyak lagi. Dan terbukti Pak, ya. Makanya banyak mahasiswa Al-Azhar itu terlena di Mesir. Jarang ada yang lancar 4 tahun. Kebanyakan di atas itu. Yang lancar 4 tahun saya, Ustaz Dede, ya, Ustaz Edi Jailani, kalau di Sungai Liat itu. Kalau di Kobak ada Ustaz Romli yang lancar 4 tahun. Nah, kalau yang lain rata-rata di atas itu Pak. Karena benar, kalau kita tidak serius belajar, karena di sana beda benua, orang tua jauh. Zaman itu internet sudah mulai merajalela Pak, dan banyak yang terlena. Kuliah ada di absen. Tempat kuliah jauh. Sekali kuliah nunggu mobil, lama pulih. Kalau di kita mobil nyari penumpang, kalau di Mesir itu penumpang nyari mobil Pak. Dapat mobil belum tentu duduk, nak berdiri, nak dempet-dempet kayak orang, dan itu perjuangan Pak. Sambil nunggu mobil itulah biasanya kalau yang rajin kuliah ngapal Quran. Maka jarang kalau ada mahasiswa yang rajin kuliah ada hafal Quran. Mereka biasanya ngapal Quran di sana. Balik lagi Pak, neraka secara bahasa nar, api. Pertanyaannya, mengapa neraka disebut api, nar? Pertama, karena memang mayoritas siksaan api neraka itu menggunakan api. Mayoritas Pak. Jadi suasananya sangat panas sekali, tapi ada beberapa siksaan yang terkadang tidak menggunakan api, ada. Tapi kalau ditanya, ya mayoritasnya adalah menggunakan api. Dan api inilah yang menjadi bahan bakar api neraka nanti, ya. Siksaannya sangat mengerikan sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu yang kedua, secara istilah neraka itu adalah tempat siksaan. Dia bukan tempat main-main. Sekarang ada teknologi AI Pak. Orang mensimulasikan masuk ke dalam neraka, berenang dalam neraka, buat video segala macam. Mereka belum tahu bagaimana siksaan neraka yang sesungguhnya. Mengerikan sekali. Tahun 2012 ya, ada film tentang kiamat. Itu sebenarnya permulaan saja masuk ke dalam neraka. Ngeri sekali film itu Pak. Ya, terjadi gempa bumi dan segala macam, orang-orangnya ya banyak mati, terbunuh dan seterusnya. Itu gambaran kecil. Mungkin juga banyak yang membuat film-film ya tentang neraka Pak. Itu belum gambaran yang sesungguhnya. Gambaran neraka yang sesungguhnya sangat mengerikan ya. Jadi itu adalah tempat siksaan. Oleh karena itu jangan pernah berpikir sedikit pun ada di benak kita untuk singgah ke neraka. Menpacak jangan. Karena ada enak, itu tempat siksaan. Untuk siapa neraka tadi? Untuk 3 golongan. Golongan yang pertama yang akan masuk neraka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Bahasa kitanya orang kafir. Kalau bahasa orang Kementerian Agama, non-muslim. Ya, tapi kita nyebutnya orang kafir. Karena di Al-Quran itu ada surah namanya surah Al-Kafirun. Sekarang ini Pak, banyak orang bilang tidak jadi kita ngomong orang kafir katanya. Sebut aja non-muslim. Menak ya, nak ngubah nama surah tadi.
surah non muslim. Tidak mungkin kan kita berani ngubah. Saya tetap menggunakan istilah kafir. Ya, ini tempat pertama atau kelompok pertama yang akan masuk ke dalam neraka, yaitu orang kafir, orang yang tidak mau menyembah Allah. Dalilnya surah Ali Imran 131, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqun nar, bertakwalah kalian, kata Allah, kepada siksaan api neraka. Maksudnya takutlah dengan siksa api neraka, allati uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan bagi orang kafir. Yang kedua, neraka itu adalah tempat bagi orang-orang munafik, orang-orang yang agamanya Islam tapi benci dengan Islam, agamanya KTP-nya Muslim, tapi kalau kita lah mulai ngomong tentang agama Islam, tidak suka. Ini kelompok yang kedua yang akan masuk neraka. Orang-orang munafik zaman Nabi banyak, zaman sekarang lah mulai banyak juga. Orang-orang munafik, orang-orang yang agamanya Islam, tapi sebenarnya mereka tidak suka dengan Islam, Pak. Di dalam Al-Quran itu banyak ciri-ciri mereka, Pak. Ciri-ciri mereka ada ciri-ciri secara ibadah, An-Nisa 142, ada 3 ciri ibadahnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu ingin menipu Allah, kata Allah, padahal mereka sendiri yang tertipu. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka salat, kata Allah, qamu kusala. Nah, ciri salat orang munafik, malas. Tidak akan kita dapati orang munafik salat tepat waktu, tidak akan kita dapati juga orang munafik salat subuh dan salat isya. Malas, Pak, mereka. Yang kedua, yura'unan nas, salat mereka riya, pengen ditengok. Kalau banyak orangnya datang, mendikitnya ada kawal. Nah, ini ciri sholat orang munafik. Ya. Dalam segala aktivitas, tidak hanya sholat. Majelis ilmu, kalau banyak orangnya hanya datang, tapi mendikit lah pulangnya. Ya. Begitu juga dalam bersedekah. Kalau banyak yang ikut, naknya. Ya. Atau kalau namanya disebut, di list, diumumkan, baru dia mau. Tapi mendak, danaknya. Ya. Dan yang ketiga, ini yang kita ngeri, mungkin ada pada kita, Pak. Ciri sholat orang munafik itu, wala yadhkurunallaha illa qalila, ingat Allahnya hanya sekian persen saja. Subuh 2 rakaat, jangan-jangan ingat Allahnya hanya di takbiratul ihram saja. Setelah itu yang kita pikirkan macam-macam, Pak. Dunia, 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 dan dunia. Ya. Dalam berbangsa bernegara ada ciri mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami orang yang menjaga Indonesia, kami NKRI, padahal merekalah yang korupsi. Padahal merekalah yang merusak bangsa negara kita nih, Pak. Itu orang-orang munafik dan agamanya Islam. Agamanya Islam, Pak. Mereka mengatakan paling cinta dengan Indonesia, paling NKRI, ternyata ujung-ujungnya korupsi lah. Mereka yang merusak. Dalam berpolitik ada ciri mereka di An-Nisa 138. Ya. Mereka tidak akan memilih orang Islam. Mereka akan memilih orang-orang yang kafir sebagai pemimpin mereka, walaupun ada yang muslim, Pak. Atau kadar minimalnya kalau pemimpinnya sama-sama muslim, mereka akan mencari muslim yang akan menguntungkan mereka, walaupun itu orang jahat. Dalam kehidupan bermasyarakat ada ciri ya. Kalau ngomong bohong, kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berjanji ingkar, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dikasih jabatan, pangkat, kekuasaan, ingkar janji. Wa idza tumina khana. Nah, ini ciri-ciri orang munafik dan mereka akan masuk neraka. Mana dalilnya? At-Taubah 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Bahkan didetailkan sama Allah. Allah berjanji, kata Allah, kepada orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, wal kufar, dan orang kafir, nar jahannam, mereka akan masuk neraka jahanam. Berarti tempat kedua neraka itu dikhususkan bagi orang munafik dan orang kafir juga yang pertama tadi. Khalidina fiha, bahkan mereka kalau telah masuk ke neraka jahanam tadi kekal dalam neraka, Pak. Hiya hasbuhum, itulah tempat mereka. Wala'anahumullah, bahkan mereka dilaknat oleh Allah, orang munafik itu, Pak. Walahum azabun muqim, dan mereka akan mendapatkan azab selamanya di dalam neraka.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita tentu berdoa kepada Allah agar jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik, ya, terbebas dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, neraka tempat bagi orang-orang Islam yang bermaksiat, ahli maksiat, yang tidak mau bertaubat atau tidak sempat bertaubat sampai maut datang menjemput. Kalau dia bertaubat, insya Allah dia selamat dari neraka. Tapi kalau dia tidak bertaubat, masuk neraka. Walaupun kita tidak kafir, walaupun kita tidak munafik, tapi kita tidak mau bertaubat atau tidak sempat bertaubat, maka kita tetap akan masuk ke dalam neraka. Sebagai contoh misalkan di Quran surah Al-Muddathir ayat 42, 43, 44, 45, 46 dan 47 tentang orang-orang yang nanti akan masuk salah satu neraka namanya Sakor. Penduduk surga dan neraka saling bertanya, dan Allah pun mengabadikan pertanyaan mereka, ma salakakum fi Sakor? Kalian kenapa ini masuk neraka Sakor? Kata Allah, dan kata penduduk neraka kepada penduduk surga kepada penduduk neraka. Dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakum minal musallin. Karena di dunia dulu kami enggak sholat. Berarti muslim Pak mereka nih. Karena orang kafir tidak mungkin sembahyang. Ini orang Islam. Kami enggak sholat, kata mereka. Qalu lam nakum minal musallin. Berarti kalau ada orang Islam, agamanya muslim, dan sembahyang, neraka Pak tempatnya kalau dia tidak bertaubat. Nah, saya berkali-kali menyampaikan di Toha 132, kita diperintahkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluarga kalian sholat. Kita nih Pak kepala keluarga. Rumah tangga kita yang pertama Allah tanya bukan istri kita, bukan anak kita, kita kepala rumah tangganya. Kita orang yang paling bertanggung jawab terhadap dunia akhirat anak istri kita. Cuma sayang beribu sayang. Banyak para suami hanya peduli urusan dunia keluarganya, mereka sering lupa urusan akhirat keluarganya. Maka ingatkan sholat, itu tanda diantara kita mempedulikan urusan akhirat mereka. Karena kalau ada keluarga kita tidak sembahyang, masuk neraka kelak. Mak bak kita mendak sembahyang, neraka tempatnya. Bini kita juga sama. Saya sering menyampaikan kalau ada jamaah yang konsultasi, nanya atau cerita tentang kejahatan suaminya, satu pertanyaan saya, agi sembahyang enggak? Menagih sembahyang, sabar baik, nunggu momen, kata saya, beliau dapat hidayah. Karena orang kalau masih sholat, minimal 17 kali dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, nunggu momen aja tuh hidayah datang. Sejahat apapun suami ibu, kata saya, kalau masih sholat sabar aja. Tapi kalau ada orang cerita jahat suaminya, tidak sembahyang, lah, cari laki baru, kata saya. Benar, untuk apa punya suami yang kayak gitu? Bersamanya cuma di dunia saja, di akhirat pasti misah. Kalau ada laki tidak sembahyang, kalau cari laki baru. Apalagi kalau yang nanya tadi masih muda, masih banyak kata saya yang mau sama ibu. Ya, malah tua, ya tua lagi banyak sekarang kawin kayak yang jomblo-jomblo. Mau di Palembang itu nenek-nenek kawin dengan budak belasan tahun. Jadi yang tua aja masih laku. Ya, bahkan kemarin ada video yang baru lagi kemarin tuh. Berapa umur nenek tuh? 60 lebih ya sobo. Ya, kawin kayak budak umurnya 20 lebih. Jadi jangan takut, nenek-nenek aja masih laku. Apalagi janda yang muda-muda. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan orang yang enggak sholat masuk neraka kalau dia tidak bertaubat. Yang kedua, kata mereka, penyebab mereka masuk neraka, walam nakunu nut'imul miskin. Kami jarang berbagi makanan kepada fakir miskin. Nah, inilah orang-orang yang terkadang soleh individual tapi tidak soleh secara sosial. Bagus hablum minallah, tidak bagus hablum minan nas. Tidak beriman, kata Nabi. Ya, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan miskin, dan dia cuek saja, tidak beriman orang yang macam ini, Pak. Benar. Maka saya mengajak kita, ayo bagi makanan, Pak. Beli kita martabak, pendekok, seloyang kayak keluarga kita, belilah seloyang lagi, bagi kayak tetangga kita. Tidak sepira, Pak. Berapa seloyang pendekok, Pak? Pendekok, tahu pendekok? Martabak, Pak. Berapa seloyang? 20-30 ribu. Semahal-mahal 40 ribu. Jangan-jangan itu jalan kita masuk surga, Pak. Di Al-Ma'un
Allah kan ceritakan ada orang-orang yang sholatnya celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Alladzina hum yura'un, yang sholatnya riya. Tapi orang jarang mengaitkannya dengan ayat yang ketujuhnya. Wa yamna'una, pelit. Dia sholat tapi pelit. Itu celaka sholat orang yang seperti itu. Jadi nggak ada urusan walaupun kita sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, pelit berbagi makanan dengan orang lain, nggak masuk surga Pak kita Pak. Ya, masuk neraka sakor ini. Ya. Kalau makan-makan, menpacak, undanglah kami sesekali Pak. Ya, maksudnya sering-seringlah berbagi makanan, nggak mesti ke orang miskin lah. Ini update status madah ke orang makan nyaman gitu. Undang nggak suka. Yang ketiga, kenapa orang-orang masuk neraka sakor tadi? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ini sering duduk bersama dengan orang-orang yang suka mengolok agama. Padahal kami nggak mengolok kata mereka. Tapi karena bergabung dengan orang-orang yang macam ya, Allah anggap mereka sama. Nah ini hati-hati salah milih kawan. Ya, berkawan dengan orang, bahasa saya kemarin Pak. Berkawan dengan ahli maksiat, maksiat yang nambah. Berkawan dengan orang yang rajin belajar ilmu, dengan alim ulama, ilmu yang nambah. Berkawan dengan orang yang dekat dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran yang bertambah. Ya. Berkawan dengan orang-orang kaya, harta yang bertambah. Sikok lagi apa kemarin? Berkawan dengan orang yang hobi kawin, bini yang nambah. Nambah bini, kawanlah kayak orang yang hobi kawin gitu. Tapi janganlah Pak, sikok gue payah. Satu aja istri kita kalau kita tidak amanah, berat hisapnya. Cacaknya nambah dua. Ya kayaknya memang cocoknya cuma satu aja ya. Biarlah yang kawin-kawin tuh kayak ustaz-ustaz biar. Yang nak nambah tuh Pak Tri, jangan ya Pak Tri ya, sikok gue Pak Tri. Jamaah ini muliakan Allah. Yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat, kenapa mereka masuk neraka sakor? Kata mereka sendiri yang menjawab nanti di akhirat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustai adanya hari akhirat. Yaumuddin itu kan salah satu nama kiamat Pak. Nama hari kiamat itu diantaranya Yaumuddin. Ya, hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Nah mereka menganggap kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Persis seperti anggapan orang kafir. Ya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita hidup, kita mati, ya cuma di dunia baiklah. Malah mati selesai. Jadi men ada duit habis sengaja untuk di kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan berikutnya. Inilah orang-orang yang lalai Pak. Berbeda dengan kita orang beriman. Kita kalaupun ngejar dunia, insyaallah dunia kita dapatkan untuk mendapatkan akhirat. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah orang-orang yang ketiga yang akan masuk neraka. Jadi neraka tempat siksaan bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama, orang kafir, orang yang tidak mau menyembah Allah sama sekali. Yang kedua, orang munafik, menyembah Allah tapi sebenarnya hatinya tidak, atau mengaku Islam tapi benci dengan syariat Islam. Tidak usah bawa Islam dalam pekerjaan, tidak usah bawa Islam dalam politik. Nah ini orang-orang munafik ini Pak. Bagi kita Islam itu adalah ruh kita, detik-detik kehidupan kita. Dan yang ketiga, orang yang akan masuk neraka, orang Islam yang bermaksiat dan tidak sempat bertaubat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian bagaimana mengerikannya dan dahsyatnya siksa api neraka. Pertama, neraka itu adalah tempat yang sangat buruk. Di Quran surah Al-Furqan 65-66, Allah mengajarkan kita satu doa yang harus sering kita baca. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, selamatkan kami sekeluarga dari siksa api neraka jahannam. Nah ini doa yang harus juga kita amalkan Pak. Selain doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah ini satu lagi, Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, selamatkan kami, jauhkan kami dari siksa api neraka jahannam. Mengapa kita diminta untuk berdoa seperti itu? Allah mengatakan inna azabaha kana gharama. Azab neraka itu sangat menyengsarakan, sangat tidak enak. Innaha sa'at mustaqarra, itulah seburuk-buruk tempat singgah. Tempat singgah tadi sebentar, keluar lagi tadi. Buruk Pak.
Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat tinggal berarti setelah masuk tidak keluar lagi tadi. Itu seburuk-buruk tempat. Ya, jangan pernah bermimpi nak singgah ke neraka, walaupun cuma sebentar. Ya, karena itu tidak enak tempat itu, Pak. Kita pernah singgah di suatu daerah panas luar biasa yang berbeda dengan cuaca kita, Mekah Madinah, Pak. Saat musim haji kemarin, Masya Allah, cuaca di atas 50 derajat. Panasnya luar biasa. Di kita sepanas-panasnya 30 lebih. Ya, 32, 33. Ya gila, banyak merucai orang Bangka. Anget. Padahal dia kalau di atas itu lebih panas lagi, Pak. 40, 50 derajat. Luar biasa. Bagaimana dengan panasnya neraka? Lebih tidak enak lagi. Masuk neraka adalah kehinaan. Di Quran surah Ali Imran Allah mengatakan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, siapapun yang Engkau masukkan ke dalam neraka, dia telah Engkau hinakan. Di dunia kita sering dihina oleh orang, Pak. Dihina mungkin karena ilmu kita yang kurang, dihina mungkin karena harta kita yang sedikit, dihina karena mungkin juga kita tidak punya apa-apa, wajah mungkin yang juga tidak sepira, tidak apa-apa. Karena dihina di dunia bukan hina yang sesungguhnya. Kehinaan yang sesungguhnya kalau nanti kita masuk neraka. Ya, jadi kalau siapapun yang Allah masukkan ke dalam neraka, berarti dia telah Allah hinakan. Kemudian yang berikutnya masuk neraka adalah kerugian yang sesungguhnya. Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan, kata Allah, barang siapa yang rugi di dunia, mungkin rumah tangganya gagal, Pak, itu belum rugi. Mungkin bisnisnya hancur, belum rugi. Mungkin juga di PHK, belum rugi. Rugi yang sesungguhnya kalau kita masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau anak cucu kita nanya, ya atau toh lah dalam neraka, jawabannya sudah ada, Pak. Banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menceritakan neraka sudah ada. Dalil yang paling konkret saat baginda Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan surga dan neraka. Ketika beliau diperlihatkan surga, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah." Saya pernah diperlihatkan surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Penghuni surga yang paling banyak orang miskin. Karena orang kaya banyak tidak lulus ujian harta. Bangun rumah pakai duit haram, lambat masuk surga, Pak. Oh, jadi orang kaya beli mobil bagus, kalau pakai duit haram, lambat masuk surga. Beli baju pakai duit haram, nafkahi anak istri pakai uang haram, lambat masuk surga. Maka Nabi memberi kabar gembira, ya ma'syaral fuqara, ala ubasyirukum. Hei orang miskin, mau enggak saya kasih kabar gembira? Kata Nabi, inna fuqara'al mu'minin yadkhulunal jannah qabla agniyaihim binisfi yaumin au khamsumi'ati amin. Kata Nabi, orang miskin yang beriman lebih dulu masuk surga sebelum orang kaya yang beriman. 500 tahun, Pak. Setengah hari hitungan akhirat itu kan 1000 tahun. Sehari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Setengah harinya berarti 500 tahun masuk dulu orang miskin yang beriman sebelum orang kaya yang beriman. Nah, siapa yang kaya di sini? Lambat, Pak, masuk surga, Pak. Masuk dulu orang miskin yang beriman. Kemudian di surga juga saat Isra dan Mi'raj, ketika kita bahas masalah hutang kemarin, Nabi melihat di pintu surga tertulis kalimat Al-qardu afdalu minas sadaqah. Memberi pinjaman lebih banyak pahalanya dibandingkan bersedekah. Ditanyalah oleh Nabi kepada malaikat Jibril, "Pamabalal qardu afdalu minas sadaqah?" Wahai malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, kenapa di pintu surga nih sebelum beliau masuk, kenapa kata Nabi memberi pinjaman kok pahalanya lebih besar? Kalau saya nggak salah 18 kali lipat dibandingkan pahala sedekah. Dibandingkan pahala sedekah, kata malaikat Jibril, orang kalau meminta-minta dan kita bersedekah kepada orang yang macam ya, belum tentu dia butuh, Pak. Dan terbukti banyak di kota-kota besar lah, saya nggak tahu di Pangkal Pinang dia beda. Di lampu-lampu merah banyak orang-orang yang ngemis, Pak, yang minta.
Mereka yang ngemis tadi duitnya lebih banyak daripada orang yang merit. Di kampung mereka kan beritanya rumahnya 2 tingkat. Yang merit duit lembu rumah Pak lagi ngontrak. Iya. Jadi orang yang ngemis itu kata malaikat Jibril belum tentu dia butuh. Tapi orang kalau sampai minjem duit kayak kita, tidak mungkin dia menggadaikan harga diri kecuali dia benar-benar butuh. Itulah kenapa pahala memberi pinjaman lebih besar dibandingkan pahala bersedekah. Jadi kalau suatu saat ada saudara kita, apalagi dia kawan akrab kita minjem duit, nah, dia nggak mungkin berani minjem duit Pak, kecuali dia benar-benar butuh. Nah, beda kasus kalau kawan yang hobi ngutang, dia ada. Kalau yang hobi ngutang tuh sebenarnya tidak butuh Pak. Kan pacak kita nilai mana yang hobi ngutang, mana kayak benar-benar minjem Pak. Kemudian dalil yang ketiga, saat Nabi di surga, Nabi mendengar suara sandalnya Bilal. Kan sering kita dengar cerita ini Pak. Ada bunyi kasotnya Bilal. Nah, orangnya masih di dunia. Heran Nabi. Orangnya masih hidup di kota Mekah saat itu, saat peristiwa Isra Mi'raj. Kok sandalnya udah di surga? Pulang dari Isra Mi'raj, nanyalah Nabi sama Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang menyebabkan kamu masuk surga? Sandalnya maksudnya, kamunya masih di dunia. Kata Bilal, ada 3 ya Rasul. Yang pertama, tidak pernah saya batal wudu kecuali saya wudu lagi. Jadi menariknya Bapak Ibu, wudunya Bilal bukan hanya untuk sholat, tapi wudunya Bilal adalah menjaga wudu. Dan ini kebiasaan orang beriman. Wala yuhafizu 'alal wudu, kata Nabi, illa mu'mina. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali dia pasti orang beriman. Jadi wudunya Bilal itu tidak hanya sholat. Beda kayak kita Pak, kita wudu baru sembahyang baik ya. Bahkan kalau wudu sebelum ada wudu lagi kita. Ya. Padahal Bilal batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nak tidur pun wudu Bilal. Nah, ini amalan yang pertama. Yang kedua kata Bilal, tidak pernah saya berwudu kecuali setelah berwudu saya baca doa. Doa pada wudu itu Pak. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya doa makan Pak. Doa wudu apa Pak? Doa wudu ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan satu lagi biasanya kita tambah waja'alni min ibadikas sholihin. Nah, barang siapa baca wudu tadi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, 8 pintu surga terbuka, yadkhuluha min ayyiha syaa. Dia bebas masuk surga melalui pintu mana saja. Amalan ringan sederhana, dan ini kata Bilal amalan kedua yang menyebabkan saya masuk surga sandalnya. Orangnya belum. Yang ketiga kata Bilal, tidak pernah saya berwudu kecuali setelah berwudu saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun Nabi tidak menyebutnya sholat sunnah wudu, tapi Bilal yang mengerjakannya dan tidak ada sahabat yang mengerjakan itu. Dan benar Pak, ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa berwudu ya, man tawaddaa fa ahsanal wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, tsumma shalla rak'ataini, lalu dia sholat 2 rakaat setelah berwudu yang sempurna tadi, wajabat lahul jannah, Allah wajibkan baginya surga. 3 inilah kata Bilal kenapa sandal saya masuk surga. Maka Bapak Ibu kalau pengen kasotnya masuk surga, 3 ini digawi. Kalau hilang pulang dari sini ya kemungkinan yang pertama diambil malaikat dimasukin ke surga, atau kemungkinan yang kedua dipinjam kawan. Pinjam kawan nih yang takut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini penghuni surga. Artinya surga sudah ada sekarang. Beliau masuk ke dalam surga. Nah, ketika beliau diperlihatkan neraka, oh ya satu lagi, dulu pernah kita bahas fikih keguguran kalau saya nggak salah. Saat Isra dan Mi'raj juga di surga Nabi pernah melihat ada laki-laki yang tinggi dan di sekelilingnya banyak anak-anak kecil yang diasuh oleh laki-laki yang tinggi. Nanya lagi Nabi sama malaikat Jibril yang saat itu menemani beliau di surga. Kata Nabi, ya wahai malaikat Jibril, siapa tuh orang yang tinggi? Itulah Nabiullah Ibrahim. Jadi orangnya memang bisa tinggi Pak. Terus siapa anak-anak kecil yang diasuh di taman surga oleh Nabi Ibrahim itu? Itulah anak-anak yang meninggal sebelum akil baligh. Jadi anak kalau meninggal sebelum akil baligh termasuk mereka yang keguguran, insya Allah nanti masuk ke dalam surga dan akan menjadi asbab orang tuanya masuk surga kalau orang tuanya sabar. Ya, dalam hadis disampaikan liyajurru ummah ilal jannah, dengan tali pusarnya kalau anak yang meninggal keguguran itu akan menarik
makbaknya ke dalam surga kalau orang tuanya sabar. Tapi mana orang tuanya meruce, tidak pacak, Pak. Terus sepulang dari Isra Mi'raj pun Nabi menceritakan itu, ada sahabat yang nanya, wa auladul musyrikin, bagaimana dengan anak-anak orang musyrik, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum akil baligh? Nabi mengatakan, wa auladul musyrikin, ya, anak-anak yang belum akil baligh, mereka belum punya agama, Pak. Kita ini kan baru dibebani dengan beban syariat saat kita akil baligh, ya, saat kita dewasa. Berarti sebelum akil baligh, kalau mereka meninggal, insya Allah anak-anak yang kafir sebelum akil baligh tetap masuk surga. Nah, saat diperlihatkan neraka, nah ini sering kita dengar, penghuni neraka yang paling banyak perempuan. Wattala'tu finnar, kata Nabi, saya pernah diperlihatkan neraka dan ternyata penghuni neraka yang paling banyak fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Penyebabnya ada dua. Pertama adalah tidak mau taat sama suami, yakfurnal ashir. Penyebab yang kedua, wa yakfurnal ihsan, sering mengingkari kebaikan suami. Ada lagi di neraka Nabi melihat ada orang mikul kayu, Pak. Berat, minta tambah lagi. Berat, minta tambah lagi. Bukannya minta turunin, malah minta tambah. Nanya Nabi sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa orang itu? Itulah Pak RT yang belum selesai RT sebelumnya tidak beres, nak nyalon lagi jadi RT lagi, Pak. 2 periode, Pak. Nah, ini Pak RT, Pak. Ya. Akhirnya dia disiksa. Maka jangan pernah kita urusan sebelumnya aja tidak beres, cacat nak nyalon lagi. Ya, menah 1 periode tidak beres ya, menpacak ya ngaca lah, Pak. Pak RT yo, jangan Pak RT. Siapa Pak RT di sini? 1 periode aja Pak RT. Ya, tidak usah 2 periode. Apalagi nak nambah 3 periode. Oh, jangan ngubah peraturan RT pulih lah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi neraka dan surga sudah ada. Masih ada waktu? Oh, udah habis, Pak. Jazakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pekan depan kita masih melanjutkan betapa ngerinya siksa neraka. Bagaimana 1 hari di neraka, nanti berapa hari hitungan dunia. Kemudian bagaimana luasnya neraka, berapa pintu neraka. Kemudian bagaimana azab neraka yang paling ringan, apa bahan bakar neraka, berapa luas neraka itu, Pak. Nanti kita akan bahas, dan bagaimana siksaan yang ada di neraka. Insyaallah bismillah pekan depan kita lanjutkan. Termasuk apa makanan dan minuman penghuni neraka. Ada 3 makanan penghuni neraka dan ada 4 minuman penghuni neraka. Makanannya ada 3 yang disebutkan dalam Quran. Minumannya ada 4. Insyaallah bismillah kita bahas pekan depan. Jazakumullah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, bisa menambah iman, ilmu dan amal kita, dan semoga kita semua beserta keluarga besar kita selamat dari siksa api neraka. Semoga kita semua masuk ke dalam surga, dan semoga kalau ada yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang punya masalah Allah selesaikan. Yang tidak berduit diberi duit ke Allah. Yang punya usaha usahanya berkah. Yang belum menikah segera menikah. Yang sudah menikah mudah-mudahan rumah tangga kita berkah. Yang belum berangkat haji umroh mudah-mudahan Allah panggil ke Baitullah sesegera mungkin, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam ketaatan, diistiqomahkan dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah, silakan ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan. Yang tak benar jangan pernah diambil, karena yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.